Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, selamat sore, selamat datang di akun Instagram @caknur_society. Ini adalah akun Instagram yang resmi dikelola oleh NCMS atau Nurholis Majid Society. Perkenalkan, saya Rozi, Fahrul Rozi Majid yang akan memandu acara ini. Topik kita pada sore ini adalah soal puasa dan moderasi beragama. Telah hadir bersama kita Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Beliau adalah Menteri Agama periode 2014-2019. Nah, teman-teman sekalian, diskursus mengenai moderasi agama sudah lama sebetulnya dibicarakan, tetapi paling tidak dalam 4 tahun terakhir ini sudah sangat masif dibicarakan, terutama ketika Pak Lukman sebagai Menteri mencanangkan program moderasi beragama di Kementerian Agama. Nah, sebetulnya meskipun begitu, sebetulnya gagasan mengenai moderasi sendiri, terutama dalam Islam, moderasi Islam sudah termaktub di dalam Al-Quran. Seperti yang dikutip oleh Profesor Nurholis Majid, guru kita, menyebut bahwa umatan wasaton di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 itu beliau artikan tengah. Nurholis Majid, guru kita, atau menyebut bahwa mampu secara sempurna dalam menilai orang lain sehingga bisa jadi itu ininya. Nah, inilah yang mau kita elaborasi pada kajian kita pada ngobrol sore kira-kira begitu hari ini oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin. Jadi saya kira mudah-mudahan jaringannya lancar karena di Pamulang Ciputat sejak tadi siang sampai sore ini hujan. Jadi mudah-mudahan tidak berimbas sama jaringan kita. Saya kira langsung ya Pak Lukman, waktu dan tempat kami persilahkan. Sekitar 20 menit untuk memaparkan pikiran-pikiran Pak Lukman. Nanti setelah itu kita akan undang teman-teman untuk bertanya. Di kolom komentar nanti saya sampaikan ke Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Pertama, tentu saya merasa bersyukur bahwa sore hari ini kita bisa bertemu meskipun dalam media online melalui Instagram ini. Dan tentu saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Nurholis Majid Society setiap hari, meskipun dalam kondisi serba keterbatasan yang kita hadapi, tapi tetap bisa melakukan kebajikan sebagaimana yang selama ini Cak Nur lakukan kepada kita semua. Jadi penghargaan saya kepada Nurholis Majid Society, dan tentu saya merasa terhormat bisa diundang dalam forum yang sangat terhormat ini. Selanjutnya tentu saya ingin menyampaikan selamat menjalani ibadah puasa bagi yang menjalaninya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani puasa di bulan suci Ramadan ini. Ya, pertama saya ingin menyampaikan terkait dengan tema kita, puasa dan moderasi beragama, sekedar untuk menyegarkan ingatan kita bersama saja bahwa puasa menurut banyak kalangan merupakan ibadah yang sangat personal dibanding sekian banyak ibadah dalam agama Islam. Memang secara umum ibadah mahdoh, apakah itu sholat, zakat, haji, dan banyak yang lain, zikir apalagi tentu termasuk di dalamnya puasa, itu adalah kewajiban individual, kewajiban personal, dan memang merupakan karena dia kewajiban yang dilakukan secara personal, kewajiban yang harus ditunaikan secara pribadi,
maka memang nuansa personalnya itu sangat kental. Tapi meskipun demikian, semua ibadah mahdoh sekalipun dalam Islam, maksud saya ibadah yang ritual keagamaan yang diwajibkan secara personal itu semuanya berorientasi kepada sosial. Jadi tidak ada ibadah yang berhenti hanya dalam rangka penunaian kewajiban kita kepada Allah semata, lalu titik berhenti sampai di situ. Tapi selalu berlanjut bahwa bentuk pengabdian kita kepada Allah itu dalam rangka untuk menebar kemaslahatan bagi alam semesta, begitu, bagi orang lain. Nah, puasa ini yang paling personal karena satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilihat secara fisik, secara lahiriah, apakah kita sedang menjalani puasa atau tidak, sedang menjalani ibadah itu atau tidak. Kalau yang lain, haji, zakat, sholat sekalipun, itu masih bisa tampak dilihat seseorang sedang melakukan sholat atau tidak. Tapi puasa itu sama sekali tidak bisa dilihat. Itulah kenapa dalam salah satu hadis qudsinya, Allah mengatakan bahwa likulli amal ibni Adam lahu. Jadi setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia itu adalah bagi manusia itu sendiri, berpulang kepada manusia. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah, karena fa innahulli, puasa itu hanya untukku, gitu. Maka Allah mengatakan wa ana ajzibi, maka akulah yang akan memberikan ganjaran langsung kepada yang menjalaninya, gitu. Jadi itu menunjukkan betapa personalnya. Namun demikian, lagi-lagi sedemikian personalnya puasa tetap saja berorientasi untuk kemaslahatan orang banyak, untuk sosial. Jadi jelas di sini bahwa tidak ada ibadah termasuk puasa yang berhenti secara individual saja. Nah, kita pun juga tahu bahwa puasa adalah sebuah sarana atau medium bagi kita untuk kita sebagai manusia mampu mengendalikan diri kita. Jadi untuk bagaimana kita bisa menahan diri. Menahan diri dari apa? Pengendalian diri dari apa? Tentu kembali kepada manusia itu sendiri, bahwa manusia itu terdiri selain fisik, jasmani, dia juga memiliki jiwa, dan lalu kemudian nanti ruh. Banyak ahli, para ulama membedakan antara jiwa dan ruh, tapi saya tidak ingin masuk pada area itu. Saya ingin membagi sederhana dalam sore hari ini dua bagian saja pada diri manusia, yaitu jasmani dan yang sifatnya non-fisik, yaitu jiwa. Jiwa, lalu kemudian ada yang an-nafsul nafsul amarah, ya. Jadi yang ada yang jiwa yang selalu cenderung untuk mengajak kita melakukan hal-hal yang negatif, kejahatan, keburukan, mengikuti hawa nafsu, syahwat kita, seperti itu yang sifatnya amarah. Tapi juga ada yang lawamah, yang jiwa yang senantiasa bimbang antara positif dan negatif, antara ingin melakukan hal-hal kebajikan, tapi juga terkadang atau seringkali ingin melakukan hal-hal keburukan, begitu. Yang bimbang, atau yang lalu kemudian dia sering kecewa, mengeluh, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah yang mutmainnah, yang inilah yang nanti oleh Allah ketika manusia itu wafat, jiwa mutmainnah inilah yang akan dipanggil untuk kembali menghadap Sang Halik, menghadap penciptanya, begitu. Nah, pengendalian diri yang dimaksud melalui puasa ini adalah bagaimana kecenderungan manusia, jiwa-jiwa amarah ini dilatih untuk
kembali menjadi mutmainnah, untuk menjadi kepada jiwa asalnya. Karena kita tahu Al-Quran dalam salah satu ayatnya menyatakan bahwa setiap anak manusia itu ditiupkan oleh Allah ruh yang menjadi bagian dari Allah itu. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi Allah mengatakan bahwa aku tiupkan ke dalam setiap janin yang ada dalam rahim seorang ibu, itu min ruhi. Sebagian ahli tafsir mengatakan itu adalah ruh, bagian dari ruhnya Allah, min ruhi. Tapi seperti Pak Quraisy Shihab misalnya menerjemahkan ya itu ruh yang diciptakan dari Allah, karena Allah tentu laisa kamitslihi syai'un, dia tidak bisa diserupai dengan apapun begitu. Nah, tapi terlepas dari itu, saya ingin mengatakan bahwa puasa itu adalah upaya pengendalian diri agar manusia, jiwa-jiwa manusia ini kembali kepada asalnya, yaitu yang mutmainnah itu. Oleh karenanya lalu kemudian puasa menekankan agar manusia itu bisa menjalani sifat-sifat Allah. Itu tidak makan, tidak minum, tidak mengumbar hawa nafsunya, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kenapa kalau Pak almarhum Al-Makfurlah Cak Nur itu membagi puasa itu ada yang sifatnya jasmani, ada yang untuk jiwa begitu ya. Tapi juga ada yang sifatnya, jadi ada jasmani, ada nafsani, lalu ada ruhani begitu. Karenanya puasa itu sebenarnya tidak hanya pengendalian diri secara fisik semata, makan, minum, kebutuhan biologis lainnya dan seterusnya, yang itu ranahnya fikih begitu. Tapi juga latihan pengendalian diri agar jiwa tadi itu kita tidak mudah marah, tidak mudah melampiaskan emosi kita secara membabi buta misalnya, atau bergunjing, atau melakukan hal-hal yang secara jiwa itu tidak dianjurkan oleh agama. Nah, inilah yang dilatih sehingga lalu kemudian manusia itu senantiasa berada pada titik moderasinya. Jadi ada kalangan yang mengatakan dengan jiwa seperti itu, ada amarah, ada lawamah, ada mutmainnah, manusia itu ibarat antara malaikat dan setan begitu. Nah, tapi kecenderungan-kecenderungan inilah yang oleh puasa itu dilatih agar kecenderungan ke arah yang positif itu lebih dominan. Itu. Maka perlu ada latihan selama sebulan penuh, sehingga lalu kemudian setelah Ramadan harapannya kembali fitri, kembali kepada fitrah kemanusiaannya tadi itu. Nah, maka terkait dengan kondisi kita sekarang ini tentu salah satu dari hikmah yang bisa kita petik kenapa pandemi COVID-19 ini berada di tengah-tengah Ramadan. Karena lalu kemudian kita PSBB, kita tidak bisa secara bebas melakukan aktivitas sosial, dan seterusnya. Ini lagi-lagi boleh jadi Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa isolasi diri yang kita lakukan ini punya relevansi yang sangat kuat dengan upaya kita mengendalikan diri, menahan diri itu. Jadi sebagai makhluk komunal, manusia itu pada dirinya punya kecenderungan untuk membangun relasi sosial, untuk membangun hubungan dengan banyak kalangan, karena ini makhluk sosial begitu. Tapi dengan isolasi diri kita dituntut untuk mampu menahan diri, mengendalikan diri, untuk tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar rumah yang tidak perlu. Nah,
Oleh karenanya, terkait dengan moderasi beragama, maka yang harus kita fahami dalam menjalani puasa ini adalah pemahaman kita bahwa upaya pengendalian diri, upaya untuk mampu menahan diri agar tidak larut, melakukan tindakan-tindakan atau penyikapan-penyikapan yang merusak. Merusak itu bisa merusak diri sendiri atau juga bisa merusak lingkungan orang lain, itu bisa kita pahami dengan baik ketika lalu kemudian kita mampu bagaimana kita bisa meletakkan posisi kita dalam beragama secara moderat. Gitu. Moderasi yang saya maksud adalah lawan dari ekstrim, dari ekstremitas, berlebih-lebihan. Jadi beragama secara proporsional. Saya perlu memberikan penegasan di sini, yang dimaksud moderasi beragama itu bukan moderasi agama tentu. Karena agama tentulah sudah moderat dengan sendirinya. Karena agama datangnya dari Tuhan yang maha sempurna. Tentu ajarannya adalah sempurna. Tapi cara kita memahami agama yang datang dari yang maha sempurna, itulah yang perlu terus dijaga pada pada spektrumnya yang tetap berada pada koridor yang moderat ini, begitu. Nah, oleh karenanya pertanyaannya kemudian adalah apa yang dimaksud dengan berlebih-lebihan? Apa yang menjadi indikator ketika lalu kemudian seseorang bisa dinilai sudah berlebih-lebihan dalam berpuasa, sehingga lalu kemudian tidak moderat lagi dalam beragama, dalam berislam, dalam menjalani ajaran puasa. Maka menjawab pertanyaan seperti itu, kita harus kembalikan kepada inti pokok dari ajaran Islam itu sendiri, yang salah satu ajaran pokoknya adalah kemanusiaan. Bahwa seluruh ibadah yang diajarkan oleh Islam, selain tentu dalam bentuk wujud manifestasi sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai hambanya, Abdullah, sebagai hamba Allah, tapi juga sekaligus itu wujud manifestasi pengejawantahan dari bentuk pengamalan kita sebagai khalifatullah, sebagai pengelola alam semesta. Sehingga itulah mengapa, kenapa ibadah sepersonal apapun itu harus bisa mengejawantah secara sosial. Nah, maka inti ajaran agama itu adalah kemanusiaan. Oleh karenanya, ukuran moderasi atau tidak, ekstrim atau tidak, suatu amalan ibadah atau yang gue rumadoh, ibadah dalam arti yang luas, itu bisa dilihat apakah itu mencederai nilai-nilai kemanusiaan atau tidak. Begitu. Karena inti ibadah itu adalah untuk memuliakan harkat derajat martabat kemanusiaan. Maka ketika ada ibadah yang ritualnya, apalagi lalu kemudian berakibat pada hal-hal yang bisa menjadikan manusia itu terendahkan, harkatnya, derajatnya, martabatnya itu menjadi rendah, atau bahkan lebih jauh, menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, maka itu sudah ekstrim, itu sudah berlebihan. Jadi misalnya, karena puasa ini kan ajaran yang tidak hanya ditujukan bagi umatnya Nabi Muhammad. Karena sebelumnya umat-umat terdahulu itu juga disyariatkan juga, diperintahkan juga untuk berpuasa. Dan bentuknya macam-macam. Dari sisi waktunya saja berbeda-beda, begitu. Nah,
eh, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah puasa yang moderat dari terbitnya matahari sampai tenggelam matahari. Tidak sepanjang waktu, tidak 24 jam gitu. Tapi juga tidak terlalu singkat begitu seperti umat-umat terdahulu menjalani puasa. Yang dilatih itu adalah tadi itu tidak makan, tidak minum, tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis lainnya, sesuatu yang memang itu hal yang sangat manusiawi, tapi lalu kemudian dilatih untuk kemudian mampu dikendalikan, ditahan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya manusiawi itu. Dan itulah moderasi menurut hemat saya yang tidak berlebih-lebihan dalam artian ada batas ukuran yang manusia bisa lakukan, bisa laksanakan gitu. Jadi saya pikir ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan sekedar sebagai pemantik diskusi kita pada sore hari ini, karena tentu nanti akan ada dialog tanya jawab dengan sejumlah pemirsa acara kita ini. Demikian sementara saya akhiri dan saya kembalikan ke Saudara Rozi. Silakan. Terima kasih Pak Lukman. Presentasi pemikiran yang sangat mencerahkan. Ada beberapa hal yang ingin saya highlight di sini. Yang pertama soal bahwa ibadah apapun, ibadah puasa ini kan adalah sesuatu yang sangat personal, tetapi bagaimanapun juga ada implikasi sosialnya. Nah, dalam kaitannya dengan itu, bahwa ibadah puasa termasuk juga ibadah-ibadah yang lain harus punya orientasi terhadap kemanusiaan. Jadi ada empati terhadap situasi orang lain, terhadap orang-orang yang bahkan yang ada di sekitar kita. Saya kira itu ya. Ada beberapa pertanyaan ini yang mau saya highlight. Ini ada dari Subhan Saleh, Pak Lukman. Subhan Saleh ini mubalik kita di Mamuju di Paloy Mandat. Seperti apa relasi puasa dengan sikap moderasi dalam beragama? Seperti apa seharusnya dijalani sehingga menghadirkan kesadaran akan sikap moderat terhadap agama yang berbeda, terhadap perbedaan? Ini langsung ya? Langsung aja, Pak Lukman, silakan. Ya, tentu terima kasih kepada Pak Subhan, Mas Subhan ini ya. Menjawab pertanyaan tadi, tentu kita, menurut hemat saya, kita harus memahami terlebih dahulu apa esensi puasa itu. Ibadah yang seperti yang saya katakan tadi, upaya untuk mengendalikan diri kita. Mengendalikan dari apa? Mengendalikan dari perbuatan-perbuatan yang merusak sebenarnya. Seperti juga sholat. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat itu mencegah dari fahsya dan mungkar. Fahsya itu sesuatu yang merusak diri sendiri, sementara kemungkaran itu adalah sesuatu yang merusak orang banyak, begitu, orang lain. Nah, dua-duanya ini sesuatu yang harus dijauhi. Agama hadir untuk menebarkan rahmat bagi alam semesta, maka hal-hal yang merusak itu yang harus dijauhi, yang harus dihindari. Maka berpuasa secara moderat yang terkait dengan moderasi beragama ini adalah bagaimana agar manusia itu, baik yang melakukan maupun orang lain, yang juga boleh jadi sama-sama melakukan, tapi juga boleh jadi tidak melakukan. Ini yang saya, beberapa waktu yang lalu, saya sering mengatakan, menghormati orang puasa itu baik. Tapi juga tidak kalah baiknya menghormati orang yang tidak berpuasa. Karena tidak semua orang berpuasa itu. Orang ada yang tidak berpuasa. Orang dalam perjalanan, musafir misalnya, atau perempuan yang sedang datang bulan, atau ibu-ibu yang sedang menyusui atau sedang hamil, atau bahkan orang yang karena keyakinannya dia tidak berkewajiban untuk berpuasa seperti kita, umat Islam.
itu pun juga harus kita hormati menurut saya. Sama halnya kita menghormati orang yang sedang berpuasa. Jadi dua-duanya sama-sama kita hormati. Itu adalah ajaran Islam, karena Islam itu untuk segenap umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja. Nah, oleh karenanya, kembali kepada pertanyaan tadi, moderat adalah bagaimana dengan kita berpuasa, maka kita menempatkan diri kita sebagai manusia dan orang lain sebagai manusia juga tentunya sesuai dengan kemanusiaannya. Gus Dur sering mengatakan memanusiakan manusia. Jadi itu moderasi yang saya maknai ketika kita berpuasa ini. Oke. Demikian. Baik, Pak Lukman, ada lagi yang lain ini. Pertanyaan dari teman kita yang lain, ada dari Adi Abdus Soman. Lalu apa kaitannya dengan secara kontekstual dengan penyebaran virus COVID-19 ini? Iya. Iya. Maksudnya kaitannya penyebaran virus ini dengan puasa, begitu maksudnya? Iya. Dengan cara penjelasan kontekstual terkait COVID, hikmahnya apa? Iya, tentu kita bisa banyak belajar mengambil hikmah dari kejadian yang kita alami sekarang ini, adanya pandemi COVID-19 ini. Saya ingin terlebih dahulu mengajak kita semua untuk memaknai fenomena ini, kejadian pandemi ini adalah sesuatu yang positif bagi kita. Saya ingin mengajak kita berbaik sangka kepada Tuhan. Karena semua fenomena ini takdirnya, ini adalah kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehendaknya itu pastilah positif bagi kita. Meskipun juga ada yang memaknai ini azab, ini kutukan, ini murka Allah. Tentu saya menghormati tafsir seperti itu, tapi saya ingin mengajak kita untuk lebih positif. Banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan. Gaya hidup kita, pola hidup kita itu tiba-tiba berubah beberapa minggu terakhir ini. Begitu kita lebih care, kita lebih concern, kita lebih peduli dengan kesehatan. Kita juga lebih punya empati kepada sesama kita. Bahwa begitu banyak orang di sekitar kita yang jauh lebih susah dibanding kita. Jauh memiliki keterbatasan-keterbatasan yang luar biasa. Sehingga lalu kemudian kita lebih mampu memahami diri kita sendiri. Misalnya yang lain, dunia teknologi, saya pikir IT adanya forum-forum diskusi di tengah-tengah kita terbatas harus tinggal di rumah saja, tapi lalu kemudian tiba-tiba kita dibuka betapa kita sebenarnya memiliki kemudahan-kemudahan juga untuk mengakses dunia luar melalui teknologi informasi komunikasi, online, dunia maya, dan lain sebagainya, seperti ini. Saya amat sangat bersyukur, hampir setiap hari saya bisa mengikuti forum-forum ilmiah, diskusi, seminar, yang kalau tidak ada pandemi ini, boleh jadi tidak bisa kita dapatkan, karena dalam sehari itu bisa belasan forum melalui Zoom, melalui Instagram, melalui macam-macam yang bisa kita ikuti. Dan tentu banyak sekali lah kalau kita kaji. Jadi poinnya adalah memang kita tidak bisa menutup mata. Banyak keterbatasan akibat pandemi ini. Banyak kesulitan-kesulitan, kesedihan-kesedihan. Saya tentu tidak menutup mata. Tapi mari jadikan itu semua sebagai ujian, sebagai cobaan, karena setiap proses naik kelas itu harus melalui ujian. Mudah-mudahan ini cara Allah untuk menaikkan derajat kita semua, sehingga peradaban kita secara komunal ini bisa lebih baik setelah usainya pandemi ini. Mudah-mudahan. Ya, jadi semacam melatih kepekaan sosial gitu ya, Pak Lukman, lebih kepada itu. Ya. Oke.
kita beralih, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Jadi masih ada 1-2 pertanyaan dari Faris Rifki Hasbi. Bagaimana menyikapi praktik secara moderat, cara keberagaman oleh orang lain secara tidak berlebihan? Bagaimana menyikapi praktik secara moderat, cara beragama orang lain yang berlebihan? Iya. Jadi bagaimana kita menghormati, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, yang tidak sama dengan kita. Jadi keyakinan, keimanan itu adalah salah satu hak dasar setiap manusia yang harus dijaga. Salah satu tujuan penerapan ajaran agama Islam itu adalah dalam rangka untuk hifduddin, itu ya, menjaga agama, menjaga keyakinan setiap manusia. Itulah kenapa dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama itu, karena ini adalah kebebasan dasar setiap manusia. Maka kita dituntut untuk menghargai dan menghormati agama, keimanan, keyakinan, kepercayaan orang lain, meskipun berbeda dengan agama atau iman kita. Justru penghormatan dan penghargaan itu adalah bentuk pelaksanaan kewajiban agama kita. Bukan mengingkari atau mengurangi atau bahkan mendistorsi keimanan kita. Jadi kalau kita menghargai, menghormati saudara-saudara kita yang beragama lain, bukan lalu kemudian hal itu mereduksi atau mengurangi keimanan kita. Tapi menurut hemat saya, itu justru mengukuhkan keimanan kita, karena Islam mengajarkan agar kita menghargai dan menghormati agama orang lain itu. Selama, nah ini yang kita harus garis bawahi, selama bentuk penghormatan dan penghargaan itu bukanlah pembenaran terhadap keyakinan ini. Jadi mohon jangan disalahpahami. Penghormatan dan penghargaan itu tidak identik dengan pembenaran, begitu, atau pengakuan. Seperti saya dengan Mas Rozi, boleh jadi selera kita berbeda, gitu. Mas Rozi senang gado-gado, saya senang sate misalnya. Saya tidak suka gado-gado, tapi saya harus menghargai Mas Rozi suka itu, tapi bukan berarti saya mengakui lalu kemudian saya membenarkan, gitu. Jadi begitulah batasan-batasan yang juga harus kita cermati. Demikian, Mas Rozi. Baik, ada satu lagi ini, ada dua sebetulnya, mudah-mudahan cukup. Silakan. Gratia Arta, dari Gratia Arta. Ibadah puasa pada masyarakat postmodern adalah dapat dikatakan ibadah puasa yang nyata dan ibadah puasa yang bersifat kebiasaan. Bagaimana menjelaskan itu katanya? Sekali lagi, bagaimana? Ibadah puasa pada masyarakat saat ini adalah dapat dikatakan sebagai ibadah puasa yang nyata atau ibadah puasa yang bersifat kebiasaan. Itu bagaimana menjelaskannya? Yang nyata dan kebiasaan, gitu. Ya sudah. Iya. Memang saya sebenarnya kurang menangkap inti pertanyaannya apa ya. Baik. Maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan? Tidak menjelaskan ini sih sebetulnya. Atau kita berlari ke Unamunir, ke yang lain saja. Ya, silakan. Moderasi beragama adalah bagaimana kita beragama menggunakan akal atau nalar. Bagaimana dengan yang sudah terlanjur taklid buta? Ini dari Unamunir. Iya, jadi begini, beragama itu proses, begitu ya. Jadi ketika kita menjalani ajaran agama, itu kan sejak kita diberikan, katakanlah dalam Islam itu akil balik, begitu ya. Setelah kewajiban-kewajiban itu ada pada diri kita, sampai nanti kita wafat, begitu. Itu adalah proses yang tidak ada akhirnya, begitu. Proses, begitu. Iya. Yang hasilnya tentu
penilaiannya tentu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki otoritas untuk melakukan itu. Maka sebagaimana lazimnya proses, selalu ada leveling, selalu ada strata, ada tingkatan-tingkatan. Bagi pemula, tentu bagi orang yang sangat awam, mengawali, memahami ajaran Islam, tentu tidak lepas dari taklid. Taklid itu mengikuti kepada yang kita anggap lebih tahu, lebih ahli. Ulama-ulama kita, ustadz, kiai-kiai kita. Jadi tidak terelakkan kepada orang tua kita ketika kita masih anak-anak, ya kita taklid. Kita nggak tahu apa itu makna sholat, apa itu bacaan sholat, ya ikut saja gerakannya gitu. Begitu pula puasa, boleh jadi awam tidak tahu apa sebenarnya esensi puasa, filosofi puasa, maqasidus syariah, tujuan dari penetapan ibadah puasa itu apa, hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, boleh jadi dia tidak mengetahui. Tapi ya karena itu kewajiban seorang muslim dan dia adalah muslim, maka ya dia lakukan saja. Memang taklid tidak terelakkan. Tapi tentu dalam beragama kan kita tidak boleh berhenti hanya pada tingkatan itu. Kita kan berproses. Kita harus terus berupaya meningkat kualitas ibadah kita. Maka lalu kemudian nalar menjadi penting. Akal menjadi penting. Maka kita harus mencari tahu, mendalami pengetahuan, memperluas ilmu pengetahuan untuk mengetahui hal ihwal puasa ini seperti apa. Sehingga kemudian dari pengetahuan itu penghayatan kita pun menjadi semakin baik, sehingga tentu harapannya kualitas puasa kita pun juga akan semakin membaik. Demikian. Baik, Pak Lukman, saya kira waktunya sudah habis. Baik. Harusnya jam 30 kita selesai, ini sudah jam 4.43. Iya. Jadi mohon maaf pertama melebihi waktu dan ada beberapa pertanyaan tadi yang kurang jelas, jadi tidak bisa dijawab oleh Pak Lukman. Ya. Jadi mohon maaf. Saya mohon maaf kepada yang bertanya tadi itu, saya tidak bisa menangkap dengan baik pertanyaannya. Iya. Ini saya juga kurang jelas ini. Ya, jadi saya kira itu. Terima kasih Pak Lukman atas pencerahan pada sore hari ini dengan teman. Terima kasih kembali. Ya. Ada beberapa hal yang saya kira bisa di-highlight, terutama soal sikap moderasi kita. Soal moderasi itu bukan berarti tadi yang disampaikan Pak Lukman, bukan berarti mengakui berbeda, ya kita berbeda, memahami segala macam, tapi bukan mengakui keyakinan orang lain. Dan dalam konteks kita memahami secara aktif begitu, menghargai orang lain. Jadi ini yang jangan sampai disalahpahami di pihak luar. Jadi kita berharap semoga ibadah puasa kita semakin hari semakin melatih kepekaan sosial kita menjadi muslim yang lebih baik lagi. Saya kira itu, teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf juga atas segala kalau ada tersendat jaringannya. Terutama Pak Lukman, terima kasih banyak atas pencerahan sekali lagi. Sore ini kita kembali lagi esok hari di jam 4, jam yang sama besok dengan Pak Muhammad Nur Jabir tentang puasa perspektif para sufi. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.